Shalom Bapak Ibu, selamat bergemar bersama saya Dwi Soekarto SPD. Adapun bacaan gemar ini terdapat di dalam 2 Tesalonika pasal yang kedua. Saya akan membaca dari ayat yang ke-13. Demikian bunyi firman Tuhan. Akan tetapi kami harus selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Sebab Allah dari mulanya telah memilih kamu untuk diselamatkan dalam roh yang menguduskan kamu dan dalam kebenaran yang kamu percayai. Bapak Ibu, di sini dikatakan bahwa dari mula Allah telah memilih kita untuk diselamatkan. Dengan cara apa? Yaitu dalam roh yang menguduskan kita dan dalam kebenaran, yaitu dalam kebenaran firman Tuhan. Artinya Bapak Ibu, Roh Kudus itu memimpin di dalam kehidupan kita, membawa kita pada kebenaran dengan sarana kebenaran firman Tuhan. Karena firman Tuhan itu adalah dari Allah sendiri. Firman Tuhan adalah logos yang hidup yang dibawa oleh Tuhan Yesus Kristus untuk diberikan di dalam kehidupan kita, agar kita menghidupi kehidupan logos itu. Jika firman Tuhan itu hidup di dalam hidup kita, maka hidup kita menjadi benar, dan kebenaran di dalam diri kita itu akan memerdekakan hidup kita. Jadi Roh Kudus melakukan karyanya bersama-sama dengan firman Tuhan, sehingga oleh pimpinan Roh Kudus dan kita dibawa pada hikmat kebenaran firman Tuhan tersebut, sehingga kita memiliki kecerdasan roh. Kecerdasan roh inilah Bapak Ibu yang merupakan hikmat ilahi, di mana kita memiliki kebenaran bersumber dari firman Tuhan. Dan kalau kebenaran itu sudah kita hidupi, maka di dalam hidup kita akan mengalami suatu kemerdekaan. Ayat 14, untuk itulah ia telah memanggil kamu oleh Injil yang kami beritakan, sehingga kamu boleh memperoleh kemuliaan Yesus Kristus Tuhan kita. Jadi Bapak Ibu, oleh firman Tuhan yang tertuang di dalam Injil, itu merupakan Injil Yesus Kristus yang memberikan keselamatan di dalam hidup kita. Kalau kita di dalam diri kita ini ada kemuliaan Kristus, sudah dipastikan bahwa diri kita ini mengalami satu keselamatan. Artinya keselamatan di dalam diri kita, karena kita menghidupi Kristus, maka tidak akan pernah bisa hilang. Begitu Bapak Ibu artinya. Ayat 15, sebab itu berdirilah teguh dan berpeganglah pada ajaran-ajaran yang kamu terima dari kami, baik lisan maupun secara tertulis. Jadi kebenaran firman Tuhan ini Bapak Ibu yang kita terima itu bisa berupa tulisan, di mana seperti saya saat ini, yaitu membaca firman Tuhan, belajar firman Tuhan, ini adalah kebenaran tertulis. Atau seperti saudara saat ini yang mendengarkan gemar saat ini, yaitu berupa lisan yang bersumber dari firman Tuhan ini, maka saudara hidupi, itu akan menjadi rema di dalam kehidupan kita, sehingga oleh kebenaran firman tersebut kita memiliki keselamatan yang pasti, sehingga di sanalah kita tidak bisa digoncangkan oleh rupa-rupa pengajaran yang membawa penyesatan. Itu sebabnya ayat 15 ini berkata, sebab itu berdirilah teguh dan berpeganglah pada ajaran-ajaran yang kami terima. Karena yang diterima oleh para rasul itu Bapak Ibu, dalam hal ini penulisnya adalah Rasul Paulus, itu bersumber dari Roh Kudus. Ya, bersumber dari Roh Kudus. Oleh Rasul Paulus dituangkan lewat tulisannya, sehingga kebenaran firman Tuhan itu kita bisa baca dan bisa kita dengar. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi firman Tuhan ini
menjadi daging di dalam kehidupan kita apabila kita mempraktekkan, menghidupi, atau kita menindaklanjuti lewat tindakan kita, lewat perbuatan kita yang kita nyatakan di dalam kehidupan ini yang bersumber dari firman Tuhan. Itulah yang disebut firman menjadi daging di dalam kehidupan kita. Jadi firman itu sudah menjadi daging di dalam kehidupan Tuhan Yesus Kristus, sehingga seperti Tuhan Yesus hidup yang sulung bagi kita semuanya, dan kita sekarang mencontoh, meniru kehidupan seperti Tuhan Yesus Kristus, sehingga kalau Tuhan Yesus menghidupi firman Tuhan di dalam hidupnya, kita juga menghidupi firman Tuhan di dalam kehidupan kita, maka firman itu menjadi daging di dalam kehidupan kita. Ayat 16 dan 17. Dan ia, Tuhan kita Yesus Kristus dan Allah Bapa kita yang dalam kasih karunia-Nya telah mengasihi kita dan yang telah menganugerahkan penghiburan abadi dan pengharapan baik kepada kita, kiranya menghibur dan menguatkan hatimu dalam pekerjaan dan perkataan yang baik. Jadi apa saja yang kita kerjakan, apa saja yang kita perkatakan, hendaklah semuanya itu bersumber dari kebenaran firman Tuhan. Demikianlah Bapak Ibu kebenaran firman Tuhan, dan saya akan memuji untuk mendukung kebenaran firman Tuhan ini untuk hormat dan kemuliaan Tuhan. Haleluya, amin. Senantiasa bersedia membawa kematian Yesus di tubuhku, supaya kehidupan Yesus juga menjadi nyata di dalam hidup ini. Kini bukan aku lagi, melainkan Kristus di dalamku. Hanyalah oleh iman di dalam Yesus Tuhan, hidup Yesus ku peragakan. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batu dan tetap Allah selamanya di bumi ini. Tak ada lagi, hanya Engkau Tuhan yang ku ingini. Mari Bapak Ibu kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur dengan kebenaran firman Tuhan yang indah ini. Biarlah firman Tuhan ini hidup di dalam kehidupan kami semuanya, dan menuntun kami, membawa kami pada kebenaran dan kemerdekaan. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus sekarang sampai selamanya. Haleluya, amin. Demikianlah Bapak Ibu gemar, Tuhan Yesus memberkati. Amin.